Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama kita beribadah secara online, masih dalam suasana lockdown. Saya percaya dan berharap Bapak Ibu Saudara sekalian disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tanggal 18 Juli 2021, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, janganlah gemetar, karena aku menyertai jalan-jalanmu." Dan rencana Tuhan adalah rencana yang sempurna. Dia berjanji dia tidak akan membiarkan kita dan dia tidak akan meninggalkan kita. Dan hari ini kalau kita boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Karena Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dan kesetiaannya tidak bergantung kepada kesetiaan kita, tetapi Allah adalah tetap setia dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita sama-sama pujikan lagu ini bersama-sama. Allah yang setia. Katakan, Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Kita pujikan bersama-sama. Engkau Allah yang setia, Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Engkau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu,
kasih Tuhan, karena kesetiaan-Mu kami ada di tempat ini, di tempat kami berada Tuhan. Karena oleh anugerah-Mu kami boleh Tuhan memperoleh kesehatan, kami boleh Tuhan tetap bernafas, menikmati hidup yang Engkau berikan buat kami. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh menikmati hidup kekal yang sudah Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Bapa, sebagaimana kami ada, apapun yang kami alami saat ini, mungkin dari antara kami ada yang mengalami sakit, mungkin di antara kami ada yang mengalami kesusahan, kesedihan Tuhan. Tidak peduli apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami sendirian. Firman-Mu menyertai kami Tuhan, dan Firman-Mu adalah kekuatan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa, yang tidak hanya Tuhan memulihkan kami Tuhan dari dosa, Engkau memberikan kami Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu di dalam hidup kami. Dan sukacita yang kami peroleh adalah sukacita yang abadi yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh masih diberi kesempatan untuk beribadah. Biarkan hati kami Tuhan rindu akan firman yang Engkau akan bicarakan pada setiap kami hari ini. Ubahkan kami Tuhan menjadi seperti Engkau Yesus. Dan kami boleh dari hari ke hari semakin dibaharui, semakin Tuhan dijadikan seperti yang Engkau ciptakan kami Tuhan. Kami bersyukur kami adalah yang Engkau pilih, yang Engkau tebus, dan yang Engkau selamatkan. Kami berdoa agar ibadah pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah pujian kami Tuhan adalah bentuk iman kami, iman percaya kami kepadamu Tuhan, dan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat 16-26. Hari ini firman Tuhan diberi judul Fakta tentang Kedagingan, bagian yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya akan bacakan dari Galatia 5 ayat 16-26. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan, berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur tadi kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu memegang tangan kita. Karena Allah adalah Allah yang setia, maka kita bisa beroleh ketenangan.
dan kerja, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di tafan dan di laut tenang, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita akan berdoa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur dan berterima kasih kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu yang hadir di dalam ibadah saat ini, meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, karena kami percaya kuasa Roh Kudus bisa bekerja dimanapun kami berada. Dan biarlah saat ini kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan itu boleh berbicara kepada setiap kami. Buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti dan kami merenungkan. Bahkan kami sungguh bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada minggu pagi ini kita akan sama-sama akan belajar masih berkaitan dengan khotbah seri yang telah kita dengarkan bersama dalam beberapa minggu yang lalu, yaitu mengenai unsur-unsur dalam buah roh. Nah, saat ini kita akan sama-sama membicarakan mengenai dua fakta tentang kedagingan yang tertulis dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26.
di mana ayat 22 itu ada 22 dan 23 itu yang sudah kita bahas mengenai unsur-unsur buah roh. Nah, kita akan sama-sama mau menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Ada dua fakta yang kita harus perhatikan yang namanya tentang kedagingan. Kita telah belajar tentu tentang unsur-unsur dalam buah roh beberapa minggu terakhir kemarin. Mungkin ada di antara kita yang berkata, firman-Nya bagus dan jelas, tetapi sulit untuk dilakukan. Mungkin juga ada yang berkata maunya sih, mau menghasilkan buah roh, tapi kayaknya gak bisa, gak mudah. Nah, pernyataan-pernyataan di atas memang benar. Saya setuju bahwa memang tidak mudah dan sulit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam Matius pasal 26 ayat 41, dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ada kata daging di situ. Nah, ayat ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa ini bukan merupakan sebuah excuse. Maksudnya merupakan sebuah alasan untuk kita tidak menghasilkan buah roh. Tetapi sesungguhnya pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 41 ada merupakan satu warning untuk supaya kita menyadari supaya hidup kita tidak dikuasai oleh kedagingan. Karena dikatakan daging itu lemah. Nah, oke, yang pertama kita akan sama-sama belajar. Yang kita akan bicarakan fakta tentang kedagingan. Yang pertama adalah dari ayat yang ke-17a, bahwa kedagingan itu berlawanan dengan Roh Kudus. Artinya keinginan daging itu tidak sejalan dengan Roh Kudus. Bahwa keinginan daging itu bertentangan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya tidak mungkin kalau kita sebagai orang percaya, kita mau berjalan bersamaan. Artinya keinginan Roh Kudus dan bersamaan juga dengan keinginan daging kita. Tidak akan mungkin. Maksudnya ketika kita berjalan di dalam kedagingan kita, berarti keinginan Roh Kudus itu dikalahkan. Ya. Ketika kita berjalan berdasarkan keinginan Roh Kudus, maka keinginan daging itu dikalahkan. Jadi nggak mungkin bisa bersama-sama. Nah, kita mau mengerti dulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan kata daging di sini. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang berpikir, itu kedagingan itu adalah orang-orang yang sukanya makan daging, makanya kedagingannya besar. Ya, sifat kedagingannya besar. Jadi kalau orang yang tidak pemakan daging, artinya pemakan sayur-sayuran, enggak. Istilahnya kedagingannya itu tidak besar. Tapi ternyata bukan itu yang dimaksud. Kalau kita kembali lagi bahwa melihat dalam Alkitab, bahwa sesungguhnya kata daging itu berasal dari kata sarx yang muncul 89 kali dalam tulisan Paulus. Ya. 37 kali itu dipakai untuk menunjuk kepada tubuh jasmani. 37 kali. Salah satu contohnya adalah dalam Roma 2 ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ya. Jadi ada sunat yang dikatakan di sini bukan sunat secara jasmani, secara lahiriah. Jadi itu kata daging di sini itu pertama menunjuk kepada tubuh jasmani. Yang kedua, 25 kali itu dipakai untuk menunjuk kepada kemanusiaan. Ya.
Roma 3 ayat 20 mengatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, jadi dikatakan ada kata tidak seorang pun. Yang namanya orang, yang namanya manusia dikatakan tidak bisa dibenarkan di hadapan Allah karena perbuatannya. Melakukan artinya mentaati hukum Taurat. Kenapa? Karena justru dengan hukum Taurat itu orang mengenal, bahkan orang mengerti apa yang namanya dosa yang ada di dalam dirinya. Ya, jadi kata yang kedua ini, kata sarx ini adalah menunjuk kepada manusia. Nah yang ketiga itu dipakai secara 27 kali untuk menunjukkan kepada sifat daging. Ya. Nah Roma 7 ayat yang kelima dikatakan sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, ya, hawa nafsu dosa, itu ada koma lalu dikatakan hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja di dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Nah jadi yang ketiga ini pengertiannya sudah berbeda. Bukan lagi bicara mengenai secara tubuh jasmani, bukan lagi bicara mengenai manusia secara umum, tetapi di sini kita melihat bahwa dikatakan kata sarx ini adalah menunjukkan kepada sifat kedagingan, sifat yang berdosa, sifat yang berkaitan dengan hawa nafsu dosa. Jadi kata sarx, sifat daging itu adalah merupakan warisan yang diturunkan di dalam human nature kita. Ya tentu kalau kita balik lagi kepada asal muasalnya ya kepada kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Sehingga setiap manusia itu dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Jadi kata sifat daging ini, kata sarx ini sebenarnya menunjukkan bahwa itu sudah ada di dalam diri setiap orang, setiap manusia yang masuk ke dalam dunia. Artinya ketika bayi dilahirkan, di dalamnya sudah terkandung yang namanya sifat daging. Nah pengakuan Daud tentang sifat daging ini dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah ini merupakan pengalaman Daud sendiri. Bagaimana dia bergumul di dalam dirinya. Yaitu dengan apa? Dengan pelanggaran, dengan dosa yang hadir. Yang sudah eksis di dalam kehidupannya. Dalam ayat 7 itu lebih jelas lagi. Dia berkata sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Ya. Dan di dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah ini bukan bicara hanya ibunya Daud yang maksudnya mengandung bayi Daud dan dalam dosa. Tidak, ini sebenarnya merupakan satu perwakilan yang menyatakan bahwa inilah keadaan, kenyataan dalam kehidupan semua orang bahwa setiap kita itu dikatakan bahwa kita dikandung di dalam kandungan itu pun sudah dikatakan kita dikandung di dalam dosa. Ya. Jadi setiap makhluk, setiap ciptaan Tuhan memiliki sifat dasar. Misalnya seekor burung tidak perlu diajar untuk terbang. Ya, karena sifat dasarnya adalah suka terbang. Jadi tidak ada istilahnya kursus siapa burung-burung yang mau terbang, ada kursusnya untuk belajar. Tidak. Karena pada sifat dasarnya, sifat dasar yang dimiliki oleh burung itu bahwa memang mereka dilahirkan dalam keturunan burung dan
tentu kebiasaan atau kemampuan mereka adalah untuk terbang. Bahkan kalau kita lihat seekor ikan, dia juga tidak perlu diajar untuk berenang di air. Karena apa? Sifat dasarnya adalah memang mereka hidup di dalam air. Misalnya juga seekor kalajengking itu tidak perlu diajar bagaimana cara menyengat. Karena sifat dasarnya adalah suka menyengat. Itu sebabnya ada cerita seekor kodok itu satu saat didatangi kalajengking yang ada di pinggir sungai. Dan kalajengking ini berkata, "Dok, kodok, aku ingin minta tolong dong." Lalu sang kodok berkata, "Minta tolong apa?" "Iya, minta tolong supaya aku bisa diseberangkan ke sisi sungai yang situ loh. Dengan cara aku naik di atas kamu. Karena aku nggak bisa berenang. Kira-kira mau nggak, Dok?" Lalu kemudian si kodok menjawab, "Nggak mau ah. Kamu kan terkenal suka menyengat. Nanti pasti kamu menyengat aku." Lalu kemudian kalajengking ini berkata, "Kenapa aku harus menyengat kamu? Aku kan cuma minta tolong supaya kamu menyeberangkan aku ke seberang sana." Lalu dengan dirayu-rayu, akhirnya si kodok menjawab, "Oke deh, karena aku kasihan sama kamu, aku seberangkan kamu." Akhirnya naiklah kalajengking ini di atas sang kodok. Kodok ini terus berenang sampai tiba di seberang. Baru tiba di seberang, si kalajengking itu menyengat sang kodok. Dan si kodok ini di saat terakhir dia bertanya tentu dengan suara yang lemes karena sudah disengat. "Kenapa kamu menyengat aku? Katanya kamu gak akan menyengat aku." Lalu kalajengking ini berkata dengan seenaknya. Dia katakan, "Ya, bodohnya kamu. Kenapa kamu percaya? Padahal kamu udah tahu bahwa sifat dasarku adalah suka menyengat." Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari cerita ini sebenarnya kita menyadari bahwa setiap saudara dan saya, meskipun kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan Yesus sudah katakan tadi bahwa roh penurut tetapi daging lemah. Ini yang menjadi satu kesadaran di dalam diri kita. Supaya apa? Kita berhati-hati bahwa kadangkala ya, sifat daging itu seolah-olah masih mau menguasai hidup kita. Ya. Itu sebabnya seringkali sifat daging ini akan bertabrakan dengan yang namanya keinginan roh. Itu sebabnya kita seringkali berada dalam satu pergumulan antara kita mau mengikuti sifat dasar daging kita atau kita mengikuti keinginan roh. Jadi artinya sekali lagi bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya, bahkan ketika kita menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus berwaspada dengan fakta kedagingan yang pertama, bahwa itu selalu bertentangan dengan keinginan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, yang kedua, fakta yang kedua adalah kedagingan adalah akar dari semua masalah dalam hidup manusia. Ya, di dalam ayat 19 sampai 21a. Jadi kedagingan ini merupakan akar dari segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 itu didaftarkan, ada list, ya daftar buah kedagingan. Kalau buah roh itu ada unsurnya 9. Kalau ini lebih dari 9, banyak sekali. Tapi kita melihat dalam 3 kelompok, ya, list daripada perbuatan daging atau buah daging. Yang pertama adalah dosa dalam masalah moral, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kemabukan, pesta pora. Lalu yang kedua
kelompok yang kedua, dosa dalam hal kuasa gelap. Menyembah berhala, sihir. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah dosa dalam hubungan dengan sesama. Yang dimulai dengan kepentingan diri sendiri, iri hati, kedengkian, amarah, roh pemecah, perseteruan, perselisihan, percederaan. Nah, mengapa kepentingan diri sendiri ini adalah merupakan inti daripada kedagingan yang ada dalam diri kita? Mengapa kita melihat bahwa kepentingan diri sendiri ini adalah merupakan dasar atau akar dari semua masalah, khususnya di antara hubungan di antara sesama manusia. Nah, kalau kita lihat dalam Roma pasal 7 ayat 5 yang tadi dikatakan bahwa kita ada di dalam diri kita ini yang namanya sifat daging. Nah, sifat daging ini juga dikenal dengan yang namanya the motion of sins. Artinya gerakan dosa. Dalam bahasa Inggris kunonya itu dikatakan impulses, yaitu gerakan hati. Dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan patema yang artinya menggambarkan perasaan jiwa. Jadi perasaan dan gerakan hati yang mana seorang manusia tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya di dalam dirinya. Karena unsur itu sudah ada, terjadi terus-menerus di dalam kehidupan manusia. Jadi nggak usah dicari-cari. Ya. Karena apa? Karena unsur yang namanya gerakan dosa, gerakan hati yang berdosa ini sudah ada di dalam kehidupan setiap kita. Jadi dengan kata lain juga kita menyadari kata sifat daging adalah satu merupakan kecenderungan manusia menjadi egois. Jadi kecenderungan manusia menjadi egois. Yang kedua, sifat daging ada merupakan suatu kejahatan yang berpusat pada diri sendiri. Dan yang ketiga merupakan sebuah tindakan untuk memuaskan diri sendiri dengan cara memberi diri sendiri kesenangan atau kenikmatan dunia. Dan yang keempat, sifat daging ini adalah merupakan sebuah kepuasan untuk diri kita sendiri. Semua itu telah diwariskan dalam semua kehidupan manusia. Itu sebabnya mengapa bisa terjadi adanya kekacauan, keonaran, pertengkaran, perselisihan. Semua itu adalah disebabkan oleh karena adanya sifat daging, yaitu yang artinya menjadi pusat kedagingannya adalah keinginan diri sendiri. Keegoisan. Ya. Makanya kalau kita kembali lagi bicara bagaimana maksudnya menggambarkan orang yang penuh dengan sifat daging yang artinya hanya berpusat kepada diri sendiri. Tentu Bapak Ibu semua mengerti atau mengetahui kalau kita memang di sini mengalami satu pergumulan yang berat juga berkaitan dengan COVID-19. Tetapi ada daerah-daerah atau negara-negara lain yang jauh lebih besar mereka, lebih berat menghadapi COVID-19 ini. Contohnya misalnya, bukannya waktu itu memang kita tahu di India, itu terkena suatu tsunami yang terjadi di mana banyak orang terkena COVID-19. Tapi saat ini kita tentu perlu banyak berdoa buat negara Indonesia. Karena di sana saat ini pun ada banyak orang yang terkena dengan virus COVID-19 bahkan mengalami kematian. Dan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan situasi yang mengenaskan, mengerikan, menyedihkan. Mas, kalau kita melihat di media, sosial media, ya, bahkan mungkin di televisi, dalam keadaan yang susah, yang sangat prihatin, masih ada orang-orang, nah itu yang tadi, yang terkuasai dengan sifat daging. Dia nggak mau tahu orang tuh lagi dalam keadaan susah atau tidak, pokoknya yang penting untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa maksudnya mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.
Makanya kekhawatiran adalah obat-obatan yang maksudnya diberikan untuk supaya bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang artinya bisa dibeli dengan harga yang murah. Tetapi ternyata tidak bisa didapatkan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang egois, orang-orang yang mengambil keuntungan di saat dalam keadaan terjepit ini, mereka mengambil keuntungan untuk memperkaya diri. Belum lagi banyak cerita yang lain. Kenapa kok? Kalau kita pikir secara hati nurani manusia, kok bisa? Kok tega? Nah, itu semua dimungkinkan karena yang kita pelajari sekarang ini adanya sifat daging. Itu sebabnya kita harus belajar. Saya percaya bukannya orang-orang maksudnya di jauh di sana, tetapi dalam kehidupan saudara dan saya pun tentu kita terus juga bergumul, berjuang di dalam diri kita. Yang namanya kita berjuang dengan yang namanya sifat daging yang masih eksis, ada di dalam diri kita. Tapi biarlah kita mau belajar bahwa kita mau mengikuti apa yang menjadi keinginan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita juga mau belajar untuk kita berhati-hati dengan yang namanya keegoisan, kepentingan atau pusat kepada diri sendiri. Saya percaya seringkali ada konflik terjadi, ketika ada gesekan terjadi, itu semua bermuasal daripada apa? Daripada karena keinginan kita, kepentingan diri kita, yang kita mau utamakan, bahkan kita paksakan kepada orang lain. Makanya itulah yang kita kadang belajar, di mana kita harus berhati-hati. Karena seperti juga yang dikatakan di dalam Yakobus pasal, kalau kita melihat di dalam Yakobus, di situ dikatakan dalam ayat pasal 4 ayat 1, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, dikatakan. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Jadi jelas itu semua menunjukkan kita harus berhati-hati dengan keadaan, situasi hati kita. Khususnya unsur kedagingan yang masih eksis, yang masih ada. Selama kita hidup dalam dunia ini, unsur ini masih ada. Tetapi bukan masalah bagaimana kita cara untuk menghilangkan. Karena maksudnya tidak akan mungkin. Karena itu akan terus menerus. Selama kita hidup, kita masih hidup dalam daging ini. Kita masih hidup dalam sifat, maksudnya masih ada unsur sifat daging. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, seperti yang kita sudah pelajari, pasti kita akan bisa memenangkan dalam pergumulan kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa melalui kebenaran firman-Mu kami boleh diingatkan bahwa ada pergumulan yang terjadi dalam hidup kami, yaitu keinginan daging dan keinginan Roh Kudus. Dan biarlah melalui firman ini kami dibuat menjadi lebih berwaspada, berhati-hati akan sifat kedagingan kami yang kami masih miliki selama kami hidup dalam dunia ini. Kami percaya bahwa firman-Mu ini yang akan memberikan kami pengertian, bahkan kemenangan, untuk kami boleh mengalahkan kedagingan kami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar,
yaitu dengan kita naikkan pujian, peganglah tanganku. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Biarlah itu menjadi kerinduan kita, bahwa dengan bersama dengan Yesus kita mendapatkan kemenangan dalam kehidupan kita. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kita masih dalam saat lockdown sehingga kita tidak bisa beribadah di gereja, di gedung gereja hari ini, hari Minggu, tanggal 18 dan juga tanggal 25 Juli nanti kita masih dalam kebaktian secara online. Dan kita juga terus doakan kalau Tuhan bekerja, Tuhan berkenan di akhir Juli ini, kalau lockdown-nya diberhentikan, jadi kita akan bisa beribadah di gereja, ya, gedung gereja, yaitu direncanakannya itu tanggal 1 Agustus, hari Minggu pertama. Tetapi sekali lagi, ini tergantung dari peraturan pemerintah, apakah diteruskan lockdown-nya atau di stop. Jadi nanti kita akan mengikuti terus perkembangannya. Namun demikian, kegiatan-kegiatan baik jam doa maupun kelompok hidup baru dan juga kelompok doa bersama tetap bisa berjalan terus secara online. Bahkan doa pagi juga setiap Sabtu jam 9 pagi kita ada doa pagi bersama. Lalu hari Rabu jam 9 sampai 10 malam ada siaran Radio Sahakala di 98,5 FM. Ya. Nah, sekali lagi kita terus mendoakan dalam keadaan situasi sekarang ini, khususnya di seluruh bagian dari Australia, supaya kita doakan terjadi penurunan penularan di masyarakat, dan kita rindukan sampai satu saat tidak ada lagi penularan di masyarakat sehingga kita bisa beribadah kembali di dalam gedung gereja. Dan juga saya mengencourage Bapak Ibu semua, bagi mereka yang mungkin belum divaksinasi, jadi ambillah kesempatan yang saya percaya melalui pemerintah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyediakan program vaksinasi itu, sehingga membuat kita memiliki imun yang kuat, sehingga COVID-19 itu tidak akan membawa akibat yang fatal. Jadi sungguh saya juga bersyukur bagi Bapak Ibu yang sudah divaksinasi. Saya sendiri sudah lengkap, ya, dan Ibu Ana juga, jadi sudah fully vaksin. Jadi kita terus berdoa sekali lagi buat semua jemaat supaya Tuhan jaga, lindungi. Mari kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih sekali lagi karena kami percaya di saat ini, di dalam situasi apapun yang kami hadapi dalam hidup kami, kami percaya bahwa tidak ada satu perkara apapun yang terjadi yang di luar daripada kuasa-Mu, yang di luar daripada seizin kehendak-Mu. Yes. Kalau kami saat ini masih beribadah secara online, kami percaya bahwa semua ini boleh terjadi karena kami percaya ada kebaikan Tuhan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami tidak perlu menjadi stres, kami tidak perlu menjadi tertekan jiwa kami, karena kami percaya dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup kami yakin itu adalah merupakan satu kesempatan untuk kami merasakan, mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah itu bukan hanya menjadi pengetahuan dalam akal budi kami, bukan hanya menjadi satu pendengaran saja bagi telinga kami, melainkan biarlah firman Tuhan itu terus membentuk, memproses hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh berhati-hati dengan
kedagingan yang kami masih terus berjuang selama kami hidup dalam dunia ini. Dan kami berdoa sekali lagi, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menang atas kuasa kedagingan itu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang bergumul, yang mengalami masalah, baik dalam masalah kesehatan. Biar kiranya Engkau yang menjenguk satu persatu, Engkau yang menyembuhkan, memulihkan. Bagi mereka yang mungkin memiliki kesusahan hati, kedukaan, kami berdoa biar Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap mereka, khususnya kalau ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan, yang memiliki saudara, keluarga yang ada di Indonesia. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Engkau yang jaga, lindungi mereka. Engkau naungi dengan kuasa-Mu. Dan kami berdoa secara khusus buat negara Indonesia yang jauh lebih besar menghadapi masalah dalam COVID-19 ini. Berikan kekuatan, keteguhan bagi pemerintah, khususnya Presiden Jokowi dan semua jajarannya, biar mereka boleh diberikan kesatuan hati untuk menanggulangi pandemi COVID ini. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk negara Australia. Kami mohon belas kasihan-Mu juga Bapa. Kami mohon kiranya Engkau memberi hikmat, kekuatan, baik untuk Perdana Menteri Scott Morrison maupun untuk Premier Gladys. Biar kiranya Engkau memberkati, mengurapi mereka, sehingga ada kekuatan, hikmat untuk mereka terus boleh dipakai oleh Tuhan untuk bisa menguasai keadaan situasi yang terjadi saat ini. Kami berdoa bagi semua orang yang ada di New South Wales, di Victoria, supaya kami semua belajar untuk menjadi taat kepada peraturan-peraturan yang sudah diberikan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat setiap keluarga rumah tangga dan anak-anak kami yang masih belajar secara online. Tuhan juga berkati mereka. Orang tua kami yang lanjut usia dimanapun mereka berada, biar kiranya kasih perlindungan-Mu menyertai senantiasa dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat setiap pekerjaan, setiap usaha dari setiap anak-anak-Mu. Engkau berkati ya Bapa. Bagi mereka yang mungkin masih dalam tugas belajar juga Tuhan berkati. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang setia di dalam memberikan persembahan perpuluhan. Biar kiranya Engkau yang terus memberkati dengan berkat yang melimpah daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus, senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan mendengarkan dan menjawab
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.